di bagian bits ini, di bagian portnya ini sudah ada lab 1, lab 2, lab 3. Artinya kalau kita pindahkan dari lab, nah ini dari lab 2 ke lab 3 ya, atau yang di port 4. Ini pasti akan disconnect seperti ini. Kalau kita reconnect, nah dia masuk kembali. Kita akan lihat IP yang ada di MikroTik terlebih dahulu. Caranya IP address print. Oke, IP address print kalau di command prompt ini namanya icon seperti ini. Kita ulangi, tes ke angka 1, tetap dia masuk. Admin tanpa password. Setelah itu redirect kembali ke nama situs yang sudah kita ketik sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial atau pembahasan uji kompetensi tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Dan dalam hal ini kita akan uji coba yang ada di paket 2 terlebih dahulu. Ini paket 2. Oke, kita lihat rinciannya terlebih dahulu. Yang pertama di daftar peralatan dan komponennya, di sini ada klien yang terdiri dari PC, laptop, dan smartphone. Nah, kita sudah sediakan satu buah PC sama handphone di sini. Kemudian ini perangkat wireless routernya. Nah, untuk bahan ada kabel dan konektor. Nah, kebetulan kita sudah konfigurasi tadi sebelumnya. Untuk komponen di sini terteranya access point router. Nah, kita akan menggunakan perangkat ini. Yang kita gunakan adalah perangkat RB atau router board 941MB. Seperti ini perangkatannya, atau banyak menyebutkan dengan kalimat half-life, atau ada yang lebih mengenal dengan kalimat half-life. Kemudian untuk soalnya seperti ini. Nah, ini untuk lakukan proses pengujiannya ya. Kita masuk ke bagian langkah kerja sama penggambar kerja. Untuk perangkat PC dan laptop ini terhubung ke salah satu switch. Nah, di sini pakai switch, dan dari switch terhubung ke wireless router. Dari wireless router ini nanti dihubungkan dengan klien atau terhubung dengan klien juga nih, klien dari smartphone. Kemudian satu lagi di sini ada printer yang terhubung ke laptop. Nah, untuk mempersingkat proses konfigurasi dan alat, terutama alat ya, kita hanya akan menggunakan satu perangkat wireless router seperti ini. Seperti yang ada di kamera yang di sudut kanan bawah. Kita akan fungsikan keempat port yang ada di dalamnya untuk uji coba pada klien laptop maupun PC, sehingga untuk perangkat yang di tengah ini yang switch kita bisa gantikan hanya dengan satu perangkat half-life. Oke, kita naik lagi ke atas. Oke, di bagian judul tugas ini ada instalasi dan konfigurasi jaringan. WiFi router ini berfungsi sebagai gateway jaringan. Nah, artinya di bagian Ether 1 kita akan hubungkan, nah seperti ini. Sudah ada indikatornya dan tidak backlightnya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi menggunakan port yang 2. Nah, seperti ini. Oke, keduanya sudah ada indikator. Mudah-mudahan jelas ya.
Untuk software kita akan gunakan seperti biasa Winbox, kita pakai versi 3.5. Mau akses. Oke, ini sudah terdeteksi. Kalau belum tinggal di refresh saja ya. Kita klik di bagian MAC address, kemudian kita klik connect to. Oke. Di bagian pertama, ini di luar dari soal ya. Kita ingin buat pelaksanaannya benar-benar unik, meskipun tidak banyak yang bagian yang uniknya. Kita mulai dari bagian identitas. Untuk peserta yang UKK, silahkan disesuaikan. Identitasnya diawali dengan kata UKK underscore dikasih nama ya. Ini contohnya kita pakai nama Asep. Perhatikan di bagian atas ini mikrotik, kita klik tombol apply, dia akan berubah jadi nama Asep. Oke. Bagian unik yang kedua, kita masuk ke menu interface. Di bagian interface di sini ada simbol dengan huruf R atau running untuk Ether 1 dan 2. Ini sesuai dengan yang ada di kamera bawah ya. Ini 1, ini 2. Nah, kita akan ubah ini menjadi internet. Save. Yang Ether 2 kita ganti menjadi lab 1. Diikuti nama. Ether 3 juga sama, lab 1, lab 2. Begitu pula dengan Ether 4. Nah, nanti kita akan uji cobakan per port. Untuk WLAN, ini kalau yang awal konfigurasi ini masih tertanda silang seperti ini. Kita klik tombol enable. Kita double klik untuk ganti nama menjadi wireless. Nah, ikuti namanya. Oke, ini dua hal unik pertama yang akan kita buat untuk pelaksanaan proses UKK. Oke, kita lihat di konten soalnya. Berfungsi sebagai gateway jaringan lokal, hotspot DHCP server, dan di-share ke klien melalui jaringan kabel. Kabelnya itu non-hotspot, sedangkan yang wirelessnya kita akan buat hotspot. Oke, kita masuk ke bagian IP DHCP klien. Nah, kita klik tombol plus. Pastikan di bagian interface adalah internet underscore Asep atau port untuk koneksi ke internet. Tandai di bagian USBIR, DNS dan NTP, klik tombol apply, kita klik tombol OK. Nah, perhatikan di bagian belakang ini statusnya sudah bound, artinya sudah terkoneksi ke internet. Kita uji coba, kita ping contohnya ke 88. Oke, kita tutup karena ini sudah terkoneksi, tapi baru sebatas perangkat mikrotik ini yang terkoneksi, yang terhubung dengannya ini belum. Langkah kedua, kita masuk ke menu firewall terlebih dahulu. Di sini ada NAT, kita tambahkan untuk chain-nya jadi source NAT, output interface-nya tadi yang internet Asep atau port internet Asep, misalnya kita ganti ke mas query. Apply, oke. Nah, ini belum terasa efeknya karena kita belum uji coba di bagian klien. Oke, kita tutup. Next, selanjutnya kita lihat di konten soal. Ini ada hotspot dan DHCP server. Oke, sebelumnya kita lihat di bagian konten soal juga. Di bagian IPv6 1 dan 2 ini sudah tertera IP namun manual. Sedangkan untuk yang WLAN-nya ini DHCP. Kita akan konfigurasi IP yang satu kelas dengan yang ada di soal.
kita masuk ke pengaturan. Nah, supaya proses pemberian IP dan DHCP itu hanya sekali untuk yang jaringan lokal, kita akan gunakan bridge. Tambahkan, kita kasih nama bridge. Kemudian untuk port, kita akan tambahkan semua lab 1, 2, dan 3. Ini lab 1. Perhatikan baik-baik, ketika kita awal masuk, ini IP-nya masih 0000. Karena baru ya. Tapi pada saat kita buat bridge dengan interface lab 1 atau port 2 ini, kita klik tombol apply, kita klik OK. Khawatir tertutup atau tampilannya menutup, ini jangan kaget atau jangan risau lah, atau yang ujian jangan gugup terlebih dahulu. Kita masuk lagi, kita tambahkan lab 2, apply, OK. Nah, ini sudah ada 2, kita tambahkan lagi interface lab 3, apply, OK. Oke, ini yang lab 2 tadi, oh ini belum ada, bukan. Oke, ini sudah accept semua. Oke, jadi lab 1, lab 2, lab 3, atau yang dalam hal ini, perhatikan, dalam hal ini ada di jaringan lokal, kita akan simpan dalam satu buah bridge. Sehingga ketika kita memberikan IP, DHCP, kita IP address dulu, tambahkan address baru. Nah, kita buat IP-nya satu kelas 192.150.3.1/24. Oke, untuk membuat unik, hal yang ketiga, silakan ubah oktat ketiga menjadi nomor presensi Anda, biar nanti berbeda hasilnya. Jadi 192, 150, misalkan absen pertama 3. Ini contohnya absen ketiga. Untuk bagian interface, ini yang terpenting, kita pilih yang bridge terlebih dahulu. Kita klik tombol apply. Nanti automatically bagian network berada di angka 192.150.3.0. Oke. Begitu pula pada saat kita konfigurasi di bagian DHCP server, kita lihat internet, ya, kita ganti menjadi bridge untuk interface-nya. Next. Nah, oke, gateway-nya 192.150.3.1. Next. Nah, ini nih yang di sini yang terpenting. Oke, address to give out ini biasanya dimulai dari angka 2, karena tadi yang satu sudah dipakai, sampai 254. Nah, kita lihat di konten soal. Di sini untuk angka 2 dan 5 ini sudah akan kita jadikan IP manual untuk PC 1 dan 2 yang terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Berarti kita akan mulai dari angka 6. Sehingga klien yang terhubung menggunakan wireless, menggunakan jaringan di selain dua komputer tadi, itu mulai dari angka 6. Nanti kita akan uji cobakan ya. Next. Nah, ini selesai. Kita lihat di konten soal. Di konten soal untuk yang WLAN ini dia dapat IP DHCP, tapi di sini tidak tertera IP-nya. Nah, kita akan kasih IP yang berbeda di oktat keduanya. Nah, caranya kita masuk ke menu IP, address, kita tambahkan IP. Misalkan kalau yang tadi itu 150, oke, 192.151.3.1/24 untuk interface wireless. Jadi yang 151 di oktat kedua itu untuk wireless. Kita klik tombol apply. Oke. Begitu pula pada pembuatan DHCP setup, kita ganti menjadi wireless. Next. Next. Nah, di bagian address to give out kita lihat
Di konten soal di sini tidak tertera IP yang harus disisihkan atau dikosongkan untuk komputer atau wireless tertentu, perangkat wireless tertentu. Oke, kita biarkan saja dari 2 sampai 254. Atau kalau ini disesuaikan dengan yang diinstruksikan oleh penguji. Misalkan dari 2 sampai 10 atau sampai 11. Ini kita biarkan dulu di sini. Oke, selesai. Kenapa kita bagi 2 di HCP di sini? Karena nanti yang bagian bridge ini non hotspot, sedangkan yang wireless ini hotspot. Oke, sampai dengan langkah ini berarti konfigurasi untuk pemberian IP dan DHCP sudah selesai. Kita lihat di konten soal ke atas. Nah, untuk IP-nya kita lihat yang ada di network yang di sini ya, yang komputer ini sendiri. Oke, detail. Kalau menemukan komputer dengan IP yang masih seperti ini, auto configuration seperti ini, nah, kita tutup dulu. Caranya, kalau kita sesuaikan dengan konten soal yang terhubung ke jaringan, nah ini terhubung ke port 2. Ini sekarang posisi kita ada di port 2. Nah, kita akan memberikan IP yang satu kelas terlebih dahulu. Nah, kita masuk IP, nah, sini properties, kita masuk ke IP versi 4. Kita kasih IP di sini 192.150.3. Nah, di sini kita kasih angka 2 untuk gateway-nya 192.150.3.1. Kita klik tombol OK. Sehingga setelah selesai pemberian IP ada set network location seperti ini dengan pilihan home, work, atau public. Kita pilih yang public dulu. Oke. Nah, kita uji cobakan. Masuk ke command prompt, kita ketik it config. Oke. Sudah memiliki IP 192.150.3.2 sesuai. Kita ping ke dirinya sendiri ya. Terlebih dahulu. Kemudian kita ping ke bagian gateway-nya, juga sama. Oke. Nah, sekarang kita akan uji cobakan di bagian soal. Nah, ini terhubung dengan port 4. Artinya, dengan port manapun, 2, 3, atau 4, kalau kita sudah konfigurasi bridge seperti ini, nah, ini kita reconnect dulu. Nah, di bagian bridge ini, di bagian portnya ini sudah ada lab 1, lab 2, lab 3. Artinya kalau kita pindahkan dari lab, nah ini dari lab 2 ke lab 3 ya, atau yang di port 4. Ini pasti akan disconnect seperti ini. Kalau kita reconnect, nah dia masuk kembali. Kita akan lihat IP yang ada di MikroTik terlebih dahulu. Caranya IP address print. Oke, IP address print kalau di command prompt ini namanya config seperti ini. Kita ulangi, tes ke angka 1, tetap dia masuk. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan tes di bagian wireless. Untuk bagian wireless sendiri, nah di sini kita belum konfigurasi. Untuk yang wireless kita lihat di bagian IP-nya, IP address. Nah, ini sudah ada. Nah, yang belum kita di bagian wireless ini. Untuk mode kita ubah di ke menu AP Bridge.
bandnya kita ubah ke 2 GHz, B atau G atau N, channel Y dan frekuensi dibiarkan dulu. Untuk SSID dikasih dengan nama seperti ini, nama sekolah. Supaya unik yang selanjutnya kita kasih nama seperti ini supaya berbeda ya. Nah, di bagian security profile di sini masih default, artinya belum ada password. Oke, apply oke. Nah, seperti ini ada SMKN Bogor underscore asep. Nah, kita kasih security profile terlebih dahulu. Untuk yang default ini sudah ada tapi tanpa password. Kita buat dulu yang baru, profil asep. Yang kita pilih, nah ini di bagian authentication type-nya itu silahkan mau dua-duanya atau satu. Kita coba yang WPA PSK ditandai, yang WPA 2 PSK tidak ditandai. Kemudian fokus kita sekarang ada di WPA preset key. Makanya ini kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, perhatikan pada saat masuk ke angka 8 atau di digit yang ke-8, ini berubah warnanya dari merah ke biru. Artinya sudah boleh dengan minimal 8 digit. Apply, oke. Kita masuk kembali ke tab wireless. Double klik di wireless. Dan pada bagian security profile kita ganti dengan profile yang tadi sudah kita buat. Apply, oke. Nah, kita uji coba sekarang klien yang menggunakan wireless. Ini double klik atau connect. Oke, perhatikan sengaja kita tidak tandai di bagian hide karakter. Kita kasih lihat passwordnya. Nah, ini 8 digit. Tidak mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti yang ada di soal. Intinya ketika nanti pemberian IP kasih sesuai dengan instruksi. Kalau diminta 8 digit minimal ya silahkan disesuaikan. Kemudian kita masuk. Nah, ini kita klik tombol OK. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ada set network location di sini, kita klik yang public dulu. Close. Kita sudah terhubung ke, nah lihat, SMK Bogor underscore asep. Oke. Karena sudah internet akses, kita masuk ke Microtip. Coba misalkan seperti ini, Google mau dia. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Di bagian atas untuk PC yang terhubung ke kabel tadi sudah dilakukan uji coba, ini non hotspot. Sedangkan untuk yang wireless ini pakai hotspot. Kita masuk lagi ke menu IP, ada sub menu hotspot. Nah, di bagian tab server kita klik hotspot setup. Di bagian interface kita ubah ke bagian wireless. Next. Nah, ini sudah ada local address networknya sesuai dengan yang tadi kita konfigurasi. Kemudian address pool ini sesuai dari 2 sampai 254. Tinggal nanti diubah, silahkan disesuaikan sesuai dengan instruksi dari penguji. Next. Nah, untuk DNS name kita kasih nama www.asep.com, misalkan seperti ini. Next. Untuk name of local hotspot user, karena tidak diminta di soal, ini kita masukkan yang defaultnya saja, admin dan tanpa password. Next. Nanti tinggal disesuaikan saja ya. Oke, sekarang kita uji cobakan ya. Kita pindah dulu ke network yang lain. Nah, sudah berubah. Kita clear historinya dulu.
Oke, untuk membuktikan ya, kemudian kita masuk ke SMK3 Bogor Asep. Oke, sudah internet akses, kemudian kita buka lagi browser. Kita klik misalkan detik.com. Nah, pada saat kita masuk ke detik.com, ini automatically akan berubah menjadi asep.com seperti ini, halaman login, di mana kita diminta untuk masuk. Nah, tadi diminta apa? Di sini usernya adalah admin tanpa password. Kita akan masuk menggunakan admin tanpa password. Setelah itu redirect kembali ke nama situs yang sudah kita ketik sebelumnya, sudah dibuka. Ini pengujian dari segi perangkat laptop. Sekarang kita akan melihat pengujian di bagian ini. Biasanya kita ganti posisi. Oke, ini kita ganti. Nah ini di sini. Ini passwordnya kita sesuaikan 1 2 3 4 5 6 7 8 menghubungkan. Oke, kita sedang masuk. Di sini tertera tulisan ketuk di sini untuk login ke jaringan. Nah, masuk ke jaringan seperti ini. Artinya sampai di sini koneksi sudah berhasil, cuma nanti kita diminta untuk, biasanya oleh penguji, silahkan dibuat user baru atau user sesuai dengan instruksi yang di penguji. Nah, ini jadi tambahan buat yang menguji, silahkan dimodifikasi soal di sini di bagian uji coba untuk perangkat yang terhubung menggunakan wireless. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya. Di sini ada perangkat printer dan ada di instruksi nomor 4D. Nah, ini ada biodata. Untuk sharing, proses sharing seperti ini. Caranya disimpan di mana? Di My Dokumen ada biodata.doc. Filenya kita buat dulu silahkan. Atau biasanya penguji mau modifikasi soal dengan meminta membuat folder, jadi tidak hanya file, ada folder juga. Kita uji coba misalkan di bagian local disk. Ini user biasanya terdiri dari 2, user yang public ataupun yang bukan. Ini kita buat misalkan di public dokumen seperti ini. Kita buat folder baru dengan nama biodata asep. Nah, seperti ini sudah terbuat. Caranya kita masuk, kita klik kanan di biodata asep, kemudian kita pilih share advanced sharing setting seperti ini. Pastikan yang pertama adalah turn on network, turn on file and printer, turn on sharing so anyone with network access can read and write file in public folder. Kemudian di bagian akhir, kalau ingin tanpa password, silahkan tandai pilihan turn off save change. Nah, kita lihat IP komputer ini berapa. IP komputer ini dapat, masih sama angka 2. Kita masuk dengan cara untuk mengaksesnya,
backslash 2 kali diikuti IP 192.150.3.2, enter. Kita tutup dulu biar tidak menghalangi. Nah, ada folder user seperti ini, ada public. Nah, di sini ada biodata asset. Coba kalau kita buka Windows Explorer yang terbaru, di biodata asset ini kita misalkan buat file baru, misalkan notepad atau dokumen juga bisa. Oke, kita lihat di bagian yang satunya lagi, double klik, nah, ada file biodata. Nah, seperti ini proses cara mengakses file atau folder yang ada di dalam jaringan. Oke, kita lihat konten soal yang terakhir. Kita lihat ada printer di bagian salah satu lah, jadi tidak mesti laptop, jadi ada salah satu klien yang sudah terinstall printer. Kita masih uji cobakan di tempat ini ya. Kita lihat di menu device and printer. Untuk yang sedang ujian, pastikan terlebih dahulu bahwa printer yang terhubung itu sudah terinstall. Nah, ini contohnya seperti ini. Perhatikan di sini di bagian Epson L310 series dan HP LaserJet Professional P1102 ini sudah terinstall. Tanda hijau di sini artinya dia default printer. Kalau kita ubah seperti ini, klik kanan misalkan yang di Epson set as default printer, dia akan berubah. Jadi yang default printernya kalau kita print adanya di Epson. Nah, sedangkan misalkan kalau untuk sharing, caranya diklik kanan di bagian salah satu printer yang sudah terinstall, kita masuk misalkan pakai printer properties seperti ini. Ada tab sharing. Perhatikan baik-baik di sini di bagian icon HP LaserJet Professional. Kalau kita klik di bagian share this printer, apply. Oke. Di bagian atasnya di sini ada tanda atau icon seperti dua orang berdekatan. Nah, ini artinya sudah di sharing. Kalau ternyata nanti ingin diubah lagi dari Epson L31 ke LaserJet untuk default printer, tinggal klik kanan set default printer. Nanti dia tanda checklistnya akan pindah seperti ini. Tapi tidak menghilangkan proses sharing printer tadi. Kalau kita uji cobakan di sini di run backslash 2 kali 192.150.3.2 atau nama IP dari komputer yang memiliki sharing printer, kita klik OK. Nah, ini printer HP LaserJet Profesional P1102 atau printer yang terinstall ini sudah tersharing ke printer yang lain. Oke, kita tutup. Sampai di sini langkah untuk sharing sudah selesai. Biasanya di penguji meminta tambahan misalkan di bagian biodata untuk diisi atau diubah. Nah, silahkan disesuaikan saja. Untuk bagian advanced sharingnya kurang lebih seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau ternyata misalkan ini maksud dari seperti ini, hak aset stream online itu di bagian mana? Nah, kita lihat misal di folder apapun, kita ini yang contoh ini, perhatikan. Jadi nanti kalau diminta mengubah hak akses, silahkan di sini klik kanan di salah satu folder, share with, kemudian specific people. Di bagian yang mengaksesnya pilih everyone. Bagian permission level di sini adalah read. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan read only. Misalkan kalau mau diubah, silahkan masuk ke read write atau ke remove. Misalkan read write, kemudian share seperti ini. Dan sehingga kalau kita akses kembali, sudah ada 3 buah yang terbagi atau di sharing.
Di bagian user ada, ini yang tadi tanpa ada pengubahan, printer ada, dan ini adalah contoh folder yang sudah kita sharing di Drive. Oke, kita tutup. Dirasa cukup ya pembahasan soal paket 2 pada uji kompetensi keahlian tahun 2021-2022. Oke, jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan soal paket 2 ini, silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video-video kita yang selanjutnya. Nah, setelah ini, terutama yang setelah ini, kita akan buatkan juga video tutorial pembahasan soal paket 1 dan insya Allah dilanjutkan dengan paket 3. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.